Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Frau ID. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan alur cerita GTA Online. Setelah kemarin kita membahas seluruh alur cerita GTA Online Lowriders, di sini kita akan melanjutkan lanjutan dari GTA Online Lowriders, yaitu GTA Online Apartment Heist. Jadi setelah karakter kita itu bekerja dengan lemar di GTA Online Lowriders, nah karakter kita itu mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah apartemen. Dan ketika kita membeli apartemen, kita itu akan melakukan heist alias perampokan. Dan sekaligus video ini adalah video penutup di tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur cerita GTA Online Apartment Heist. Setelah kemarin Brian dan Mia bekerja di Lowrider dan memiliki uang, akhirnya mereka berdua membeli satu apartemen untuk ditinggali bersama. Dan setelah punya apartemen, Lester menghubungi salah satu dari mereka untuk menemuinya di Garment Factory. Dan disinilah Brian mewakilkan Mia untuk bertemu di Garment Factory dengan Lester, yang dimana Lester dan Brian nantinya akan membicarakan seputar heist yang akan dilakukan. I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I hide and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Nah, kata Lester, nanti minggu depan kita akan melakukan heistnya, karena Lester akan mencari dulu nih bank kecil yang bakalan di heist. Jadi nanti akan dihubungi lagi si Brian. Dan jangan lupa ajak juga Mia dan dua teman lainnya. Dan dua teman lainnya itu teman dari GTA Online. Dan ya, langsung aja kita ke heistnya. Oh ya, sebelum kita ke heistnya, di sini gue mau sedikit memberi informasi dulu nih tentang setting waktu dari GTA Online Apartment Heist. Jadi GTA Online Apartment Heist bersetting pada tahun 2013, tepatnya bulan Juli sampai Agustus 2013, 2 bulan sebelum cerita dari GTA 5. GTA 5 kan bulan September 2013. Oke guys, langsung aja nih kita ke cerita dari GTA Online Apartment Heist ini. Nah, jadi setelah 1 minggu Brian ketemu Lester di Garment Factory saat membicarakan tentang heist. Nah, 1 minggu kemudian di sini Lester mendatangi apartemen dari Brian dan juga Mia, apartemen bersama. Dan Lester di situ menyuruh Brian dan Mia untuk melakukan heist kecil terlebih dahulu, yang dimana heist yang dimaksud itu adalah merampok sebuah bank kecil bernama Flika, Bank Flika, yang dimana itu tuh nama misinya itu disebut Flika Job karena merampok Bank Flika sesuai nama banknya ya. Di situ Lester bilang sebelum Brian dan Mia merampok banknya, di situ Lester itu bilang ke kita kalau kita itu harus menganalisa dulu nih banknya, mulai dari lokasinya, terus keamanannya, CCTV-nya, agar kita tahu nih bank yang mana kita rampok sebelum kita ngerampok banknya. Dan ya alhasil di situ Brian, Mia dan Lester menganalisa tuh Bank Flika, mulai dari tempatnya di mana, CCTV, keamanan dan lain-lain. Jadi setelah kita menganalisa banknya, di situ Lester, Brian dan Mia itu harus kembali lagi ke Garment Factory untuk menjemput temannya Lester yang bernama Paige. Dan di situ Paige menjelaskan bagaimana peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan sebelum merampok banknya. Dan ya, kita harus mencuri sebuah mobil armor dari geng Korea untuk dipakai kabur. Nama mobilnya adalah Kuruma. Kenapa kita harus mencuri? Biar hemat. Itu sih visi misinya dari Lester. Dan ya, kita bersusah payah tuh untuk mencuri mobil Kuruma dari geng Korean itu.
Brian dan Mia berhasil mencuri mobil Kuruma dari geng Korean itu. Dan ya, alhasil kita langsung memberikan mobil Kuruma tersebut ke si Paige untuk disimpan. Okay, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go. Dan ya, heist pun dimulai. Kita dan satu orang teman kita, bukan si Mia ya, karena si Mia cuma ikut prepare, akan rampok Bang Flika. Dan kita bagi-bagi hasil dulu di apartemen. Setelah kita bagi-bagi hasil, kita itu langsung pergi ke German Factory untuk mengambil mobil armor Kuruma dan langsung OTW ke Bang Flika dan langsung merampoknya. Satu orang teman kita itu menjaga Sandra, sedangkan kita alias Brian pergi membobol banknya. Setelah kita membobol banknya, di situ kita langsung tuh pergi menggunakan mobil armor Kuruma untuk kabur dari kepungan polisi. Di situ akhirnya kita berhasil lolos dari kepungan polisi dan kita juga dibantu oleh krunya Lester yang bernama Eddie. Dia menarik mobil kita menggunakan cargo bob dan membawa kita kabur dari polisi. Heist pertama kita pun selesai. Brian dan juga satu orang teman lainnya bersenang-senang. Nah, karena kinerja kita yang bagus, selang 1 minggu kemudian kita itu dihubungi oleh seorang agent yang bernama Agent 14 yang merupakan seorang agent rahasia dari organisasi rahasia. Agent 14 mendatangi apartemen Brian dan Mia dan meminta untuk kita itu melakukan pekerjaan darinya. Dan Agent 14 ini by the way adalah agent dari CIA. Oke, lanjut. Agent 14 di sini meminta Brian, Mia dan kawan-kawan untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu membebaskan Profesor Maxim Reskovsky. Jadi dia itu adalah seorang profesor sekaligus pemilik dari organisasi bernama Human Labs and Research, yang dimana si profesor ini sekarang sedang ada di penjara dan ada salah satu organisasi rahasia yang ingin memakai jasanya si profesor. Saking pintarnya si profesor, yang dimana di sini Agent 14 bilang ke Brian, Mia dan kawan-kawan untuk membebaskan si profesor dari penjara agar tidak dipakai jasanya oleh organisasi rahasia itu. Dan ya, akhirnya di sini Agent 14 meminta kita untuk melakukan tugas itu dan bilang kalau dia itu akan memberikan imbalan yang sangat besar berupa uang yang sangat gede, segede gaban. Alhasil kita setuju. Tapi sebelum kita membebaskan sang profesor, di sini kita harus melakukan persiapan heist terlebih dahulu, yaitu mencuri alat-alat agar kita itu akan gunakan alat tersebut di final heist. Dan yang pertama di sini kita harus mencuri sebuah pesawat yang ada di bandara milik geng Vegas di pedesaan. Dengan usaha keras kita, akhirnya kita berhasil mencuri pesawat tersebut. Selanjutnya kita harus mencuri bus tahanan. Di sini kita mencuri bus tahanan dari supir bus tahanan yang sedang membawa bus tahanan ke penjara. Meskipun kita sempat membaku lawan polisi, tapi kita berhasil tuh melawan polisi dan kita juga berhasil membawa bus tahanan itu.
We'll hold on to this for you. Setelah pencurian mobil bus polisi itu, akhirnya kita itu pergi ke sebuah kantor polisi untuk mencuri sebuah jadwal tahanan di penjara agar kita tahu tuh kapan para tahanan di kantor polisi akan dipindahkan ke penjara. Dan alhasil kita berhasil mencuri jadwal tahanan itu, dan setelah itu kita langsung berkumpul tuh di apartemen untuk senang-senang di sana dan sembari mengobrol strategi untuk membebaskan sang profesor. Setelah itu, besok harinya 2 orang dari teman kita itu akan membunuh pengacara yang ingin menjatuhkan sang profesor. Nah, alhasil 2 orang dari teman kita itu berhasil membunuh 2 pengacara yang ingin menjatuhkan sang profesor di pengadilan, dan 2 orang dari teman kita langsung mengambil tuh berkas file yang nanti akan memberatkan sang profesor di pengadilan. Sedangkan Brian dan juga Mia itu sedang berada di sebuah mansion mewah dan dikawal tuh banyak banget pengawalnya, yang dimana Brian dan Mia itu akan membunuh mantan bisnis atau mantan partnernya sang profesor yang berkhianat, yaitu bernama Dmitri Popov. Meski banyak banget bodyguard dan pengawalnya, kita tetap berhasil membunuh Dmitri Popov ini. Dan alhasil Brian, Mia, dan 2 orang teman lainnya langsung pergi ke apartemen. Dan besok harinya final heist pun tiba. Kita akan membebaskan sang profesor dari penjara. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Agent 14 dan kita di sana bagi-bagi hasil dulu tuh. Dan setelah itu kita berempat termasuk Brian dan Mia langsung capcus untuk pergi membebaskan sang profesor dari penjara. Dan ya, 1 orang teman kita itu berhasil tuh membawa sang profesor kabur dari penjara. Dan alhasil kita itu langsung pergi menuju pesawat yang dibawa oleh Brian dan langsung kabur dari polisi yang ada di sana. Dan setelah itu kita langsung pergi ke atas awan. Kita langsung kabur dari polisi yang sedang mengejar kita. Setelah itu merasa aman, kita langsung kabur bertiga, terjun payung dari pesawat dan membiarkan profesor berjalan sendirian. Langsung tuh kita dijemput oleh 1 orang teman kita dan langsung pergi ke apartemen untuk melakukan perayaan. Selang beberapa minggu kemudian, kita dihubungi lagi tuh oleh Agent 14. Agent 14 masih membutuhkan jasa kita. Agent 14 menyuruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan lagi, yang dimana perusahaannya si profesor yang bernama Human Labs and Research itu diambil alih oleh Don Percival. Don Percival adalah pemilik sekaligus CEO dari organisasi Meriwether. Dan di sini kita akan ditugaskan oleh Agent 14 untuk kembali mengambil alih Human Labs and Research dari Meriwether, yaitu pasukannya si Don Percival. Di sini Agent 14 menjelaskan dulu persiapan yang harus kita lakukan. Jadi di sini kita itu harus melakukan persiapan berupa mencari sebuah kode kunci agar kode tersebut itu bisa kita gunakan untuk masuk ke Human Labs. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah mengambil kode kunci yang untuk bisa masuk ke Human Labs itu, dan kode kunci itu sekarang berada di tangan CIA, lebih tepatnya berada di tangan Karen Daniels. Dan alhasil kita berempat langsung menemui Karen Daniels di sebuah tempat, dan kita alias Brian dan 1 orang teman lainnya itu berada di bawah untuk melakukan transaksi dengan Karen, sedangkan Mia dan 1 orang teman lainnya berada di atas untuk mengamankan kita. Dan kalau kalian pernah nonton seluruh alur cerita GTA 4 di channel ini, kalian pasti tahulah siapa Karen ini.
Nah, saat kita itu bertransaksi dengan Karen, tiba-tiba saja datang rombongan dari FBI yang tiba-tiba saja datang dan langsung menembakkan senjata ke bodyguardnya Karen hingga meninggal. Karen untungnya selamat kabur tuh di sana. Tapi kita dan ketiga orang teman kita yang lain itu berhasil tuh membasmi semua FBI di sana. Tapi kalian bertanya kenapa sih FBI tiba-tiba datang dan menyerang? Well, karena di GTA 5 itu FBI dan CIA itu saling serang menyerang dan musuhan lah ibaratnya. Karena FBI sendiri itu rata-rata pejabatnya itu korup semua dan gak mau ada aib yang terbongkar. Dan di situ ya alhasil kita berhasil tuh mengalahkan FBI yang banyak banget di sana yang tiba-tiba nyerang gitu tanpa gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba nyerang. Dan setelah itu kita langsung tuh mengambil koper yang berisikan kode kunci itu ke apartemen kita. Di misi selanjutnya kita itu akan mencuri mobil armor yang bernama Insurgent. Tujuan kita mencuri mobil Insurgent ini agar kita dapat mengangkut ENP. Apa itu ENP? ENP adalah Electric Magnetic Pulse yang bisa memadamkan lampu di Human Labs. Nah, mobil inilah yang dapat mengangkut ENP. Akhirnya kita dapat mencuri mobil Insurgent yang sedang digunakan tes oleh Merryweather. Setelah itu kita langsung pergi atau mengantarkan mobil ini ke kediaman dari Agent 14. Setelah itu kita harus mencuri ENP yang berada di kapal laut militer Amerika Serikat yang terletak di jet tempur, yang dimana kita harus mencuri salah satu dari jet tempur di situ yang berisi ENP di dalamnya. Nah, singkat cerita, hasil kita berhasil mencuri jet tempur yang berisi ENP itu, dan kita langsung memberikan jet tempur tersebut ke Agent 14 yang ada di bandara desa. Kru dari Agent 14 langsung menyimpan ENP tersebut ke dalam Insurgent, sedangkan Agent 14 akan menjual jet tempur itu. Nah, singkat cerita, besoknya kita harus mencuri sebuah helikopter Valkyrie dari Merryweather untuk digunakan agar kita melakukan pekerjaan Human Labs Raid di misi Final Heist-nya. Dan alhasil keesokan harinya, di malam harinya, kita pun langsung menaruh ENP yang ada di Insurgent ke dalam markas Human Labs and Research agar memadamkan listrik di dalam Human Labs itu. Dan di sini kita bisa langsung aja lolos tuh masuk ke Human Labs karena Merryweather mengira itu ya anggota Merryweather karena menggunakan Insurgent. Dan ya kita berhasil tuh melakukan atau menyimpan ENP ke dalam Human Labs. Alright, the malware's installed. Pull out. There's a Merryweather team inbound. They have no reason to suspect you. Do not engage. Dan ya, heist pun dimulai.
Setelah kita mendengar penjelasan dari Agent 14, kita langsung bagi-bagi hasil dulu tuh di apartemen. Dan di sini kita dibagi beberapa tim. Mia dan satu orang teman kita itu akan berada di helikopter dan akan gue sebut tim helikopter. Sedangkan Brian dan satu orang teman lainnya akan berada di bawah dan akan gue sebut tim bawah. Nantinya Brian dan satu orang teman lainnya itu akan berada di bawah untuk mencuri file-file dari Human Labs. Namun sebelum itu, Brian dan satu orang teman lainnya akan memadamkan terlebih dahulu listrik Human Labs. Setelah itu, tim bawah akan turun dan menyerang atau berperang dengan anggota Meriwether di sana, sedangkan tim atas akan berusaha melindungi tim bawah dari atas. Dan alhasil, singkat cerita, tim bawah berhasil mencuri data-data Human Labs. Dan langsung kabur melewati lorong air. Nah, setelah itu kita langsung dijemput oleh tim helikopter dan di situ kita langsung pergi menuju tempat Karen dan memberikan data-data Human Labs kepada Karen, dan di situ kita mendapatkan bayaran dari Karen dan alhasil misi pun selesai. Satu minggu kemudian kita itu dihubungi oleh si Trevor, karena kan Brian tuh pernah bekerja juga dengan Trevor. Di sini Brian tahu kalau kita itu pernah bekerja dengan Agent 14, dan di sini Brian itu diminta oleh Trevor untuk melakukan pekerjaan darinya, dan Trevor Chevron itu langsung pergi ke apartemennya si Brian untuk menemui Brian, Mia dan kawan-kawan untuk si Brian ini diminta pekerjaan atau disuruh bekerja dengan si Trevor. Jadi Trevor ini menginginkan bisnis Trevor Phillips Industries-nya itu maju. Jadi dia meminta Brian dan kawan-kawan untuk membantunya dalam mencuri narkoba dari geng lain agar dia itu sukses atau bisnis Trevor Phillips Industries-nya sukses. Dan di sini pertama kali Brian itu dan kawan-kawan mencuri narkoba dari para orang yang ada di kapal pesiar, dan di sana banyak banget tuh polisi yang mengepung. Tapi akhirnya Brian dan kawan-kawan dapat berhasil mencuri narkoba dari para geng yang sedang berpesta di kapal pesiar itu. Singkat cerita, kita berhasil mencuri narkobanya. Brian dan Mia langsung mengantarkannya ke Chiron. Dan besoknya kita akan mencuri narkoba yang berada di tong sampah milik geng Vegas, yang dimana Vegas itu menyelundupkan narkobanya lewat tong sampah. Kita menyamar menjadi petugas kebersihan di sana. Dan alhasil kita berhasil mencuri narkoba dari geng Vegas itu.
Singkat cerita, kita memberikan narkoba tersebut ke si Ron. Dan besoknya, kita langsung mencuri lagi narkoba dari geng The Lost MC. Di sana kita akan menyelinap malam hari karena kita akan mengendap-endap untuk mencuri narkobanya. Karena kalau ketahuan nanti si Johnny Klebits muncul karena Johnny Klebits masih hidup. Dan kita berhasil mencuri van dari The Lost MC yang dimana di sana terisi narkoba yang lumayan banyak. Besoknya kita akan mencuri narkoba dari geng balas yang dimana narkobanya itu sudah siap berada di suatu mobil truk. Jadi kita tinggal curi aja tuh mobil truknya. Dan di malam harinya kita akan mencuri sebuah cairan sabu yang terletak di dalam tangki bensinnya yang berada di markas The O'Neill Brothers. Kalau kalian gak tahu siapa itu The O'Neill Brothers, jadi The O'Neill Brothers itu adalah suatu organisasi yang memiliki pabrik sabu di dalam rumahnya, yang dimana di situ kita akan mencuri sabu dari The O'Neill Brothers. Kita akhirnya berhasil tuh mencurinya dan kita akan melakukan final heist untuk menjual semua narkoba yang telah dicuri, dan dimana di sana kita didengarkan briefingan oleh Ron, dan di situ akhirnya kita akan menjual narkoba-narkoba itu ke geng lain, yang dimana di situ akan menaikkan derajat atau reputasi dari Trevor Phillips Industries. Saat kita mau ingin menjualnya, di situ Trevor dan kita itu diserang oleh beberapa geng yang tidak rela narkobanya itu dicuri. Ya jelas marah dong. Trevor yang jiwa barbarnya ada itu berhasil mengalahkan semua orang yang dimana di situ banyak geng seperti geng balas, Los MC dan lain sebagainya yang menyerang kita karena tahu kita itu adalah pencuri narkobanya. Setelah berhasil melakukan pekerjaannya, kita di sini mendapatkan bayaran dari Trevor dan kita disuruh pergi dari tempat itu oleh Trevor. Dan di sini Trevor akan menjual beberapa narkobanya ke orang lain dan ke beberapa geng. Dan di sini Trevor akan menjual narkobanya ke geng lain dan ada cutscene-nya. Who are you? I'm Impotent Rage. You can't be Impotent Rage, 'cause I'm Impotent Rage! Yes, but I will deal with you later. Hey, my brother. Yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey, Trevor, ain't it? so we gonna do this, or we gonna have a circle jerk, or both? Whatever you want, man. You got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah. Yeah, got it. Here. All right. So, Trevor, there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? And how is it that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. Get away! Fuck's sakes! Asshole! Nah, di sini kita bisa lihat kalau Trevor itu sempat gagal dalam mentransaksikan narkobanya ke seseorang yang ternyata merupakan anggota dari kelompok organisasi DOA atau Drug Observation Agency. Dan ya, di sini untungnya Trevor bisa selamat dari serangan dari DOA dan Trevor berhasil membawa beberapa narkoba action figure Impotent Rage yang berisikan narkoba.
Dan kita akan melakukan heist terbesar, yang dimana Lester akan melakukan heist terakhirnya, yaitu melakukan heist bank terbesar di San Andreas, yaitu Bank Pacific Standard Bank. Dan kita semua setuju. Di situ Lester menemui kita di apartemen Brian dan juga Mia, dan untuk membahas strategi untuk perampok bank tersebut dan membahas prepare heistnya. Di situ setelah kita membahas strategi, kita langsung melakukan prepare heist yang pertama, yang dimana kita itu akan mencuri sebuah van yang berisikan transponder. Apa itu transponder? Jadi transponder adalah alat yang bisa menonaktifkan DI-Pack. Apa itu DI-Pack? Jadi DI-Pack adalah sebuah alat yang dapat menyemprotkan sebuah cairan atau tinta merah ke uang yang kita curi, agar nantinya uang tersebut tidak dapat digunakan atau diperjualbelikan. Dan makanya kita harus mencuri transponder agar kita dapat mencuri uang tanpa harus khawatir akan semprotan tinta merah dari DI-Pack. Setelah kita berhasil mencuri van yang berisi transponder, kita langsung memberikan vannya ke Paige, asisten dari Lester. Dan kalau misalkan kita sudah menyelesaikan atau mencuri van yang berisi transponder, kita harus mencuri sebuah hacker handal yang bernama Avi Schwartzman, yang dimana si Avi ini sedang bersembunyi di sebuah pulau terpencil. Karena si Avi ini adalah sebuah hacker yang sangat handal, saking handalnya dia itu jadi buronan, makanya dia itu ada di pulau terpencil. Dan di sini kita akan membebaskan si Avi Schwartzman ini untuk digunakan sebagai hacker kita di misi pencurian Bank Standard Bank Job. Nah, jadi setelah itu kita berhasil tuh menculik si Avi Schwartzman ini untuk digunakan sebagai hacker kita, dan kita akan mencuri peralatan heist dan data-data dari sebuah van, yang dimana van itu adalah lawan heist kita nanti. Setelah itu di misi berikutnya kita akan mencuri thermal charge dari Meriwether. Apa itu thermal charge? Jadi thermal charge itu adalah sebuah alat peledak yang tidak meledak, yang biasanya digunakan oleh perusahaan tambang. Dan ini saat ini Meriwether sedang mengantarkan thermal charge ke perusahaan tambang. Makanya kita akan mencuri thermal charge dari Meriwether untuk digunakan untuk membobol bank. Got him? Looking good. I'll ditch the truck, you hold on to those. Akhirnya kita berhasil mencurinya dari Meriwether. Besoknya kita akan melakukan prep heist terakhir, yaitu mencuri motor sport dari The Lost MC. Karena motor sport itu kata Lester itu sangat kenceng karena memiliki energi kinetik yang sangatlah kenceng. Namanya motor sport, nantinya motor itu akan digunakan untuk kabur dari polisi saat melakukan perampokan Bank Pacific Standard Bank. Alhasil setelah kita berhasil mencuri motor tersebut akan diparkirkan di depan apartemen kita yang tidak jauh lokasinya dari bank yang akan kita rampok. Dan alhasil setelah kita melakukan beberapa persiapan heist, akhirnya kita akan merampok bank terbesar di San Andreas, yaitu Bank Pacific Standard. Kita mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Lester di apartemen dan bagi-bagi hasil dulu di sana. Setelah itu kita berempat langsung pergi ke Bank Pacific Standard. Di sana Brian, Mia dan kawan-kawan menggunakan topeng terlebih dahulu. Dua orang teman kita akan menjaga Sandra, sedangkan Brian dan Mia akan membobol banknya.
explosives on the titanium gates in the vault. Now regroup back on the main floor. Singkat cerita, kita berhasil merampok banknya dan kita akan kabur dari kepungan polisi yang sangatlah banyak. Kita kabur ke parkiran apartemen, melewati gang, dan di sana kita akan menggunakan motor yang sudah kita curi dan kita akan kabur pergi dari polisi. Akhirnya kita bisa lolos dari polisi. Kita kabur dengan cara mengecohnya. Kita sampai speedboat dan kita akan pergi alias kabur dari polisi. Akhirnya perampokan selesai, perampokan berhasil, perampokan the end. Karakter GTA Online kita sudah menjadi kaya. Brian dan Mia sudah bisa membeli banyak sekali apartemen. Kita merayakannya bersama. Bisa membeli beberapa kendaraan mewah, senjata-senjata mewah, kantor-kantor mewah, dan segala macam. Dan karakter kita itu akan pergi meninggalkan Los Santos saat tahun 2013 akhir, yaitu sekitar bulan Desember, dan akan kembali lagi ke Los Santos pada tahun 2016-an. Dan sebenarnya kalau kalian lihat list ini, banyak banget alur cerita GTA Online. Bahkan sampai saat ini 31 Desember 2023, DLC terbaru GTA Online itu adalah GTA Online Chop Shop. Dan apakah gue akan buat alur ceritanya sampai sana? Well, gue akan istirahat dulu bro, karena alur cerita GTA Online itu banyak banget. Dan kita akan berhenti sampai di sini dulu untuk alur cerita GTA Online. Sebagai penutup, kita akan bahas alur cerita GTA 5 dan Strangers and Freaks setiap karakter. Dan ya setelah itu kita akan bahas konten lain lah. Entah itu kita akan bahas fakta GTA series atau misterinya, kita lihat aja nanti. Ya pokoknya untuk konten alur cerita itu mungkin bakalan berakhir itu di alur cerita Strangers and Freaks GTA 5 karakter Trevor. Mungkin ya gue bisa jadi berubah pikiran, tapi sebenarnya gue capek aja sih bro buat konten alur cerita. Lagian ini isinya sepi juga bro, jarang ada yang nonton. Dan ya itu mungkin karena faktor konten gue yang lumayan tidak masuk algoritma mungkin ya. Jadi makanya di sini gue akan ubah konten untuk video gue masih seputar game Rockstar sih, tapi untuk konten alur cerita gue rehat dulu lah. Lumayan kan dari awal sampai akhir itu, dari GTA Vice City Stories sampai GTA 5, bahkan game Bully dan The Warrior, alur cerita The Game Changer udah bahas juga kan.
Ya, jadi itulah dia alur cerita GTA Online Apartemen Heist. Jadi kedepannya mungkin gue akan buat alur cerita GTA 5 dan Strangers and Freaks-nya. Habis itu kita bahas konten lain ya. Karena gue udah capek juga bro untuk alur cerita, ribet sih bro bikinnya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila beberapa kata gue salah, atau misalkan ada penyebutan kata yang salah kayak bahasa Inggrisnya segala macam dan lain-lain, mohon dimaafkan ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.